Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa amskan sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Al-Multaqifun Al-Mukarramun, peserta i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan banyak nikmat kepada kita, di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, nikmat i'tikaf sehingga kita bisa berada di masjid ini sama-sama beribadah kepada Allah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita inginkan, yaitu mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Malam ini malam yang keberapa? 24 ya. Mungkinkah Lailatul Qadar turun malam ini? Mungkin ya. Yang merasa sudah dapat boleh pulang. Wacan udah dapat 2 kali deh. Hadirin peserta i'tikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir ini adalah materi yang sepertinya wajib diadakan di acara i'tikaf di mana-mana. Karena pahalanya begitu banyak, keutamaannya begitu luar biasa. Dalam hadis Arba'in nomor 36, masih ingat? Ustaz Latif? Ya, riwayat Muslim ya, Rasulullah SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah sekelompok kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid. Mereka yatluna kitaballah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mengkaji, mempelajarinya, memahaminya ya, di antara sesama mereka ya. Dan ini sudah kita lakukan ya, jamaah semuanya hampir setiap saat yatluna, antum tatluna Al-Quran, taqra'una Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Mungkin yang sudah 3 malam di sini sudah hampir khatam. Kemudian juga ada kajian tafsirnya, wa yatadarasunahu bainahum. Maka kata Rasul, illa nazalat alaihimus sakinah ya. Maka mereka yang berkumpul di masjid membaca Quran dan mempelajarinya, mengkajinya, itu akan mendapatkan as-sakinah, ketenangan ya, kenyamanan, kedamaian ya. Jadi ketenangan hati, kedamaian hati, kenyamanan hati itu didapat ketika kita ya, membaca Quran, bahkan dilanjut dengan mentadaburinya, mempelajarinya. Jadi bagi kita yang sering galau ya, sering pikirannya pusing gitu kan, banyak masalah misalnya ya, maka solusinya diantaranya adalah ke masjid, diam di masjid, baca Quran ya. Ke masjid kemudian baca Quran. Kalau nggak sempat ke masjid ya di rumah nggak apa-apa, tapi baca Quran, maka insya Allah akan mendapatkan as-sakinah, yang namanya ketenangan ya. Ya Fajan, apa sakinah?
sana jenah aki-aki. Sana ya. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nama antum bukan rahmat, apalagi sudah masduki rahmat, maka kita semuanya insya Allah yang di masjid ini mendapatkan liputan rahmat. Ya, diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah memberikan rahmatnya, ya. Karena malaikat juga selalu mendoakan kita, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya. Ya Allah, ampuni yang sedang duduk di masjid ini dan rahmatilah dia. Berikanlah kasih sayangmu kepadanya. Ya. Ini keutamaan yang kedua. Dan yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Ya. Dikelilingi oleh para malaikat. Jadi di sekitar kita ini malaikat berkeliling. Kelihatan enggak? Enggak. Kelihatan enggak? Terasa enggak? Enggak. Sebab kalau terasa antum kabur. Siapa nih yang bisik-bisik? Enggak ada kanan kiri. Ya. Jadi tidak hanya bangsa jin yang ikut kajian ini. Ya, di sini banyak alumni ruqyah nih. Ya. Tetapi juga malaikat mengelilingi jamaah ini dan selalu mendoakan kita semuanya. Ya, ini keutamaan yang ketiga. Ya. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah kita dipuji-puji. Allah ceritakan kepada para malaikat, duhai para malaikat, lihat. Ya, ini Pak Firdaus lagi itikaf, lagi ikut kajian gitu kan misalnya. Ya, malaikat lihat itu Pak Iik, ya, lagi ikut kajian seperti itu, ya. Kata malaikat, kok main HP gitu. Ya, ya. Tenang, kameranya ke sini kok. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memuji-muji kita. Nah, makanya manfaatkan kesempatan ini ketika di masjid kita berusaha banyak membaca Al-Qur'an, banyak mengkaji, banyak mempelajarinya, banyak mentadaburinya, ya. Syukur-syukur di antara kita ada yang punya program selama Ramadan ini khatam 1 kali membaca terjemah Al-Qur'an. Ada yang punya program itu? Ya. Kalau Ustadz Alfansi nggak usah, ya. Beliau mah sekali baca ayatnya sudah langsung paham kan gitu, ya, nggak usah baca terjemahnya. Ya. Yang lain misalnya yang bukan syari, ya, bikin target selama Ramadan berapa juz lah yang kita baca terjemahnya, seperti itu. Kalaupun tidak bisa 30 juz. Ustaz mah telat ngasih tahunya. Masih ada 5 hari ya, masih ada 6 hari. Ya, bikin program itu. Ya minimal selama 4-5 hari ini Al-Baqarah khatam itu terjemahnya. Ya. Sama footnote-nya, di bawahnya itu ada footnote itu juga dibaca. Nah ini sehingga kita semakin mudah mendapatkan keutamaan yang tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya malam hari ini insyaallah kita akan lanjut setelah malam sebelumnya tafsir surat Al-Qadar. Sekarang kita tafsir surat Luqman. Ya. Tafsir surat Luqman. Ada yang sudah hafal? Ya. Belum ya, ada yang belum setor ya. Surat Luqman ini surat ke-31. Ya, surat ke-31. Sebelumnya surat apa? Ya tinggal dibalik ya, kelihatan tuh. Surat Rum, Ar-Rum. Setelahnya As-Sajdah. Wis Fasanwani. Masya Allah, hebat ya. Sebelum Ar-Rum apa? Al-Ankabut. 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 Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah. Keempat surat ini dimulai dengan apa? Alif, Lam, Mim. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu
ada 6 surat diawali dengan alif lam mim. 4 surat Makkiyah berturut-turut, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah. 2 lagi surat Madaniyah, Al-Baqarah dengan Ali Imran. Jadi ada berapa surat yang diawali dengan alif lam mim? 6. Ya, 6 surat. Oke. Termasuk dalam surat Luqman ini. Ya. Luqman ini bukan nabi, ya, bukan rasul, ya. Tapi ada juga yang mengatakan beliau termasuk nabi, tapi tidak diceritakan, ya, termasuk yang tidak disebutkan. Karena nabi itu kan banyak, ratusan ribu. Ya. Nabi itu ratusan ribu. Kemudian dipilih-pilih lagi, diayak itu kan, maka menjadi 300-an. Kemudian disedikitkan lagi menjadi 25 yang wajib kita ketahui. Dari 25 mengkerucut lagi menjadi 5. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Nuh alaihissalam. Dari 5 dipilih lagi menjadi 2 besar. Ya, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sama-sama mendapatkan gelar Khalilullah, ya, kekasih Allah. Dari 2 itu dipilih yang paling utama 1 nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin fid dunya wal akhirah. Jadi Luqman ini termasuk yang ratusan ribu itu. Ya. Ketika ulama ada yang mengatakan Luqman juga termasuk nabi, ya. Nah, beliau mendapat gelar Al-Hakim, Luqman Al-Hakim, karena memang penuh dengan kebijaksanaan, ya, soleh bijaksana, ya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa nama lengkap beliau namanya Luqman bin Unaqo bin Sadun, ya. Luqman bin Unaqo bin Sadun, ya. Ada juga yang mengatakan Luqman ini tukang kayu, tukang kayu pekerjaannya, ya. Juga ada yang mengatakan secara fisik dia ini pendek tapi hidungnya mancung. Nah, siapa tuh pendek hidungnya mancung? Ya. 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 Ada lagi yang mengatakan Luqman ini seorang hakim yang hidup pada zaman Nabi Daud, ya, pada zaman Nabi Daud. Berarti jauh sekali kan ke zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Allah jadikan nama surat, ya, nama surat ini berarti sungguh luar biasa sosok Luqman Al-Hakim, ya. Kalau nama nabi, nama rasul jadi nama surat nggak aneh gitu kan, ya, karena mereka nabi, rasul kan. Ada surat Ibrahim, ya, surat Muhammad, surat Yusuf, Hud, Yunus, ya. Surat apa lagi? Yusuf, ya, seperti itu. Nggak terlalu aneh gitu kan. Tapi ini muncul Luqman, ya, yang laki-lakinya, yang Luqman, yang kata Pak Mas Luki tadi, kalau 7 bulanan dibaca surat ini, ya. Luqman dan Yusuf kepanjangan tuh, ya. Dan kita pengennya yang ringkas, ya, seperti malam Jumat mestinya baca surat apa? Al-Kahfi, tapi karena panjang, gitu kan, hampir 1 juz, mendingan Yasin saja. Akhirnya mereka dua-duanya turun, dikomentari juga. Drop, ya, bahwa kalau kita mencari tujuan kesepakatan manusia, semuanya sepakat. Makanya Luqman mengatakan kepadanya, sudah nak, ya, kalau kita mencari keridhaan manusia, nggak bakalan kita dapatkan semuanya. Mesti ada yang pro, mesti ada yang kontra, ya. Jadi yang penting sekarang jadilah diri sendiri. Kun anta tazdad jamala, ya.
be yourself. Oh, ya, jadi nggak usah terpengaruh dengan omongan kanan kiri, komentar para netizen, gitu kan? Jadi yang penting kita yakin ini benar, ini di jalan yang benar, ya, ini di jalan yang benar, Allah ridho, maka lakukanlah. Nah, ini sebuah hikmah yang perlu kita ambil dari kisah Luqman Al-Hakim, salah satunya. Baik, kita lanjut kepada tafsir ya, di kampus. Bukan sisaka, bukan. Oke, sisaka mah udah mantap lah. Ya. Dalam tafsir itu, ketika menemukan huruf-huruf potongan huruf seperti ini, maka para mufassir misalnya Jalalain itu kan selalu apa? Wallahu a'lam bimuradi. Alif lam mim wallahu a'lam bimuradi. Ya. Ini memang tidak ada tafsir makna khususnya, walaupun ada juga yang berusaha memikirkan tafsirnya apa. Misalnya alif lam mim itu alifnya adalah Allah, lamnya adalah Jibril, mimnya adalah Muhammad. Jadi Allah menurunkan wahyu melalui Jibril. Yang memahami Yasin itu adalah ya Sayyidal Bashar, dalam artian Nabi Muhammad SAW. Itu menurut sebagian mufassir. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya ini gitu kan alif ba ta sa udah biasa gitu kan. Ya. Membuktikan bahwa Quran ini penuh dengan mukjizat. Mukjizatnya luar biasa. Ya. Baik dari sisi syariat maupun dari sisi ilmiahnya. Ya. Jadi mukjizah lughawiyah, mukjizah tasyri'iyah, mukjizah ilmiah, ya, isyarat ilmiah. Jadi luar biasa termasuk di sini. Ya, ini membuktikan bahwa 2-3 huruf nggak ada yang bisa menandingi berusaha muntawil. Ya, lam semua memang ya. Ya, gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah yang punya ekor dan punya belalai panjang. Ya, nggak ada maknanya. Ya. Anak TK juga bisa. Pasalnya juga bisa bikin surat As-Salak. Ya. As-Salak mas-salak wa ma adraka mas-salak. As-Salak lahu cucuk. Yang penting kap ujungnya. Ya. Ya, ngerti tuh. Jelasin, translate. Cucuk duri. Durian. Ya. Durian dari bisuratim mimithli, silakan buat satu surat ya. Atau satu kalimat, satu huruf, nggak ada yang bisa semuanya ya. Jadi ini menurut Arab yang biasa. Jadi kalian wahai bangsa Arab nggak bakalan merasa susah membaca dan menghafal Al-Quran. Oke. Dan setiap surat yang diawali dengan alif lam mim ya, itu biasanya setelah itu bicara tentang Quran. Sulit dijangkau, sesuatu yang gaib lah gitu. Ya. Misalnya di sini kan alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim, tentang Quran. Al-Baqarah. Ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, tilka ayatul kitabil hakim. Ya. Tilka ayatul kitabil hakim. Ay hadhihi ayatul kitabil badi' alladhi faqa kulla kitabin fi bayani wa tasyri'ihi wa ahkamihi. Ya. Jadi ini adalah ayat-ayat Al-Quran ya, yang begitu indah, yang mengalahkan, mengungguli ya kitab-kitab yang lain. Ya, baik penjelasannya, penetapan hukumnya ya, dan lain-lainnya. Jadi Quran ini yang sebelumnya Allah sudah menurunkan kitab suci yang lain, Zabur, Taurat, Injil. Nah, Quran ini paling lengkap, paling sempurna, paling oke. Ya. Jadi yang lainnya sudah nggak berlaku. Al-Quran, ya. Tilka ayatul kitab. Ya. Al-Hakim dzil hikmati, ya, dzil hikmatil faiqati wal ajaibil raiqati. An-natiq bil hikmah wal bayan.
ya. Jadi penuh dengan hikmah yang dalam, penuh keajaiban-keajaiban yang luar biasa, ya, selalu mengandung hikmah dan penjelasan. Nah, ini Al-Qur'an, ya. Kemudian wal isyarah bil ba'id anil qarib tilka lil idzan bi bu'din manzilatihi fil fadli wasyaraf. Nah, ada sisi balaghahnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tilka ayatul kitabil hakim, bukan hazihi ayatul kitabil hakim. Kalau hazihi kan dekat, kalau tilka jauh, ba'id. Ini menunjukkan betapa tingginya, ya, kemuliaan Al-Qur'an. Betapa tingginya keutamaan kedudukan Al-Qur'an. Pun begitu di awal Al-Baqarah, zalikal kitabu, bukan hadza al-kitabu. Nah, ini. Jadi sekali lagi Al-Qur'an ini, ya, mukjizat terbesar umat Islam, ya. Jadi Allah pun sangat memuliakannya. Dalam pemilihan kalimatnya pun memilih kalimat-kalimat yang menunjukkan Quran itu sangat tinggi kedudukannya, ya. Tilka ayatul kitabil hakim, ya. Kemudian ayat yang ketiga, hudaw wa rahmatan lil muhsinin, ya. Hudan menjadi petunjuk, wa rahmatan dan rahmat bagi al-muhsinin, ya. Hidayatan wa rahmatan lil muhsinin alladzina ahsanu al-amala fid dunya, ya. Jadi al-muhsinin ini ditafsirkan menjadi alladzina ahsanu al-amala fid dunya, mereka yang beramalnya itu bagus ketika di dunia, ya. Jadi benar-benar profesional lah, gitu kan, benar-benar luar biasa beramalnya ketika di dunia. Kenapa di sini dikhususkan al-muhsinin? Ya, karena mereka yang paling bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Jadi ini hampir mirip dengan awal Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau di sini hudaw wa rahmatan lil muhsinin, ya. Dalam pilar agama Islam itu kan ada Islam, ada iman, ada ihsan, ya. Di hadis arba'in nomor berapa itu? Nomor 2, ya. Jibril datang, ya, menyerupai manusia yang begitu tampan, ya, menanyakan tentang al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Ya. Berarti ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Nah, yang paling tinggi itu adalah muhsin. Yang kedua mukmin, yang ketiga muslim. Jadi setiap mukmin pasti muslim. Tidak setiap muslim mukmin. Setiap muhsin pasti mukmin, tidak setiap mukmin muhsin. Karena muhsin, ihsan itu apa? Ya Aba Ihsan, ma huwal ihsan? Ya. Ngasih namanya kan ihsan, kan? Ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah ihsan, ya. Engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah, ya. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka Allah pasti melihat kamu. Itu. Jadi itu ihsan, ya. Kalau zikri apa? Sama Aziz. Jadi nanti mestinya setelah anak pertama ihsan, anak kedua iman, anak ketiga Islam. Nurul ihsan, nurul iman, nurul iman, nurul Islam. Sulit. Nah, jadi ihsan ini level paling tinggi. Maksudnya apa? Bahwa hanya Allah yang ada di dalam hatinya, ya. Hanya Allah, segalanya diserahkan kepada Allah, ya. Kalau dalam matematika, ada guru matematik, Pak Iwan,
Ya. Faroat. Kalau 0 per 1 sama dengan berapa? 0. Kalau 1 per 0 tak terhingga. Ya. 1 per 0 tak terdefinisi, tak terhingga. Maksudnya adalah kita kosongkan 0, 0 kan hati kita dari Tuhan manapun, la ilaha, gitu kan. Kemudian hadirkan di atasnya 1, yaitu Allah, la ilaha illallah. Maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tak terhingga. Ya, tak terhingga itu di luar nalar kita, di luar kemampuan manusia. Kok bisa sih? Kok terjadi? Bayangkan, Nabi Musa alaihissalam dikejar Firaun dan pasukannya, udah nyampe ujung sana, ketemu laut. Mau kemana lari? Balik kanan, duel perang, pasti kalah. Pasukan Firaun kuat banget. Terus lurus, tenggelam. Mau kemana? Ya. Nabi Musa saat itu hanya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kondisi itu terjadi, maka Allah kemudian memberikan wahyu, berfirman, ya, "Anibrib bi'asakal bahra." Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Ya. Fanfalaqo, maka lautan itu menjadi terbelah. Ya, terbelah begini. Jadi seperti qataudil azim, seperti dua bukit itu, begini, begini. Tengah-tengahnya jalan. Maka Musa dan pasukannya selamat sampai ujung sana. Fir'aun ngejar baru sampai tengah, lautan kembali normal. Disitulah tenggelam semuanya. Ya. Nah ini namanya 1 per 0, ihsan. Ya. Pun begitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sudah ada ditumpukan kayu bakar. Tapi nyantai saja kata Nabi Ibrahim, saya kan punya Allah, pasti Allah menyelamatkan. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Ternyata panas membara itu malah terasa adem, dingin, maka tidak terbakar. Ya. Itu kan Nabi dan Rasul. Kalau kita manusia biasa bisa enggak? Bisa. Ketika sudah diakui oleh Allah sebagai muhsin, orang yang ihsan, maka bisa akan mendapatkan sesuatu yang di luar nalar manusia. Ya. Dulu tahun 2001 kalau nggak salah ya, pesawat Garuda. 2000 berapa tuh? Di atas wilayah Bengawan Solo. Pilotnya namanya Abdul Razak. Sekarang beliau masih ada, ya. Abdul Razak masih jadi pilot, ya. Itu kan katanya pesawat itu menabrak awan Columbus, apa tuh, awan yang penuh dengan muatan-muatan listrik gitu kan. Cumulus, ya. Guru apa nih fisika? Ya, Columbus. Ketika menabrak awan itu mati kan mesin pesawat itu. Ketika mesin pesawat mati, logikanya apa yang terjadi? Tinggal meluncur ke bawah, hancur, jatuh kan itu. Tapi ternyata Abdul Razak saat itu sebagai seorang muslim beriman pada Allah, dia yakin harus berserah diri kepada Allah, minta tolong ke siapa lagi. Dia hanya berdoa, ya Allah, aku rela mati hari ini, tetapi tolong selamatkan 200-100an penumpang yang ada di belakangku. Mereka ada yang mau ke pernikahan, ada yang mau seminar, ada yang mau kuliah, ya segala macamnya. Selamatkan mereka, biarkan aku yang meninggal. Ya, ternyata Allah berikan kemudahan. Begitu dia lihat sawah luas, mau menurunkan pesawat di pesawahan itu nggak mungkin. Dia lihat ada sungai Bengawan Solo, ada airnya, maka dia pun melandingkan pesawatnya di sungai Bengawan Solo. Begitu meluncur di air itu, di depan ada jembatan. Logikanya tertabrak itu jembatan dan hancur pesawat. Dengan izin Allah, tiba-tiba pesawat belok kanan dan berhenti. Selamat semuanya kecuali satu pramugari yang ada di ekor pesawat. Ya, inilah bukti bahwa ketika Allah sudah mengakui ya, keimanan kita, ihsan kita, maka Allah berikan sesuatu yang tidak mungkin menurut kita. Seperti itu. Ya. Mungkin Pak Sanwani pernah mengalami ya, sudah di atas gunung. Oh ya, dulu tahun 2004 ya. 2004 ya? Ya, 2004 nih, Masya Allah ya.
secara logika kan itu kepala itu mestinya kegeleng gitu kan. Nah, tapi Allah ya ya beliau nggak pakai helmnya diginiin ya. Ini pelajaran berharga ya. Kalau bawa helm ya pakai di kepala, bukan diginiin gitu. Alhamdulillah Allah selamatkan ya. Bawa helm, bukan pakai helm. Ya. Nah ini jadi banyak lah, mungkin setiap kita pernah mengalami lah gitu kan, yang mestinya begini ternyata begitu ya. Allah berikan keselamatan ya. Nah ini jadi, nah salah satunya dengan Quran ini, huda wa rahmatan lil muhsinin ya. Makanya sambil berkendara ya kita punya hafalan di Murojaah kan itu ya. Lumayan dari mana? Dari Lampung ke Kuningan berapa juz? Hatam itu Qurannya. Ya. Ya kita cuma hafalnya Qul Falaq bin Nas ya udah, sama naik motor Qul Falaq bin Nas diulang-ulang aja gitu. Jadi Allah akan berikan kemudahan. Mestinya lubang ketabrak, ternyata Allah berikan keselamatan. Kita bisa menghindar lubang itu ya, seperti itu. Oke, ini lil muhsinin, orang-orang yang ihsan, ini derajat paling tinggi ya, dan kita berusaha meraih itu. Baik. Kemudian Allah memaparkan ciri-ciri al-muhsinin. Ya, sifat orang-orang yang ihsan ini. Ya, hampir sama dengan al-muttaqin di Al-Baqarah. Karena kalau sudah muhsinin ya muttaqin. Ya, kalau sudah muhsinin pasti muttaqin yang muhsinin ya, seperti itu. Yang pertama adalah alladzina yuqimunas shalah. Ya. Kalau kita baca Quran, kita enggak menemukan kalimat ya'malunas shalah. Ya. Amilu as-shalah. I'malis shalah, i'malu as-shalah. Enggak ada. Ya. Yu'addunas shalah. Addu as-shalah, enggak ada. Yang ada adalah wa aqimus shalah, yuqimunas shalah, wa aqamus shalah. Ya. Ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya mendirikan. Ya, mendirikan, ya. Kalau ya'malunas shalah hanya sekedar melaksanakan. Ya. Jadi ada rahasia tersendiri ketika yuqimunas shalah, berarti salat ini tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi juga menghadirkan sesuatu yang luar biasa sampai puncaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Jadi tipe orang sholat kan dalam Al-Quran ada beberapa tipe tuh. Yang pertama tipe yang paling khusyuk. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Ya, yang sering dibaca oleh beliau tuh kalau jadi imam. Mereka yang khusyuk dalam salatnya, ya ini tipe yang kita inginkan. Walaupun memang sampai saat ini belum bisa khusyuk 100%. Ada yang sudah bisa? Satu rakaat salat witir khusyuk 100%, ada yang bisa? Belum. Ya. Tapi walaupun belum bukan berarti kita tidak berusaha. Jadi jangan sampai sholat kita cuma di bawah 50% khusyuknya gitu kan. Jadi usahakan selalu di atas 50, 60, 70, 80, 90 gitu kan. Kalau untuk 100% memang sulit. Karena dulu juga ada perlombaan sholat khusyuk. Ya hadiahnya sajadah sorban dari emas, nggak ada yang berhasil kan gitu. Ya, karena khusyuknya cuma 99,99%. Yang satu orang itu ketika mau salam ingat, fil alamin innaka hamidum majid, saya juaranya. Assalamualaikum, gagal ya gitu. Jadi kita bersyukur khusyuk itu bukan syarat sah salat. Kalau khusyuk syarat sah salat, salat kita nggak pernah sah ya, tapi kita berusaha lebih banyak khusyuknya daripada tidak khusyuknya. Nah itu tipe yang pertama paling tinggi. Ada tipe dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim
sahun, yang suka melalai-lalaikan salat, ya, lalai dalam salatnya, menunda-nunda salat, ya, menanti-nanti salat, ya, padahal kita sudah paham salat harus disegerakan, ya. Kum ila salati mata sami'tan nida mahma kanati az-zuruf, kan itu. Tapi kadang tanggung lah, lagi chatting lah, lagi nonton bola lah, nah itu godaannya banyak, ya. Wah ini bola nih, ada azan dicuekin, nah ini, ya jangan, ya bulu tangkis. Oh, habis isya, ya, habis isya saya katanya. Isya ke subuh masih jauh, ya, aman. Ya. Jadi jangan sampai kita lalai, ya. Kemudian tipe yang ketiga, yang salatnya wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ya, yuraunan nas, ya. Malas kalau salat, kemudian riya, ya, ingin dilihat, dipuji oleh mertua misalnya, ya. Oleh calon mertua misalnya, ini para bujangan nih. Nah ini kualitas salat kita, ya. Maka di sini yuqimuna shalah, ini bukan melaksanakan salat tapi mendirikan salat, ya, dengan cara yang paling sempurna, rukunnya, adabnya dan sebagainya. Baik. Jadi salat itu supaya membantu kekhusyuan, kostum yang kita pakai juga pengaruh, ya, pengaruh. Kita salat pakai training, pakai kaos olahraga, Allahu Akbar. Kemudian salat lagi pakai gamis begini, peci, Allahu Akbar. Beda nggak suasananya? Beda. Pengaruh kepada khusyuk. Apalagi pakai training, pakai kaos keringetan. Ya susah itu untuk lebih memperbanyak khusyuknya. Ya gitu. Jadi ngaruh gitu kan. Ya dengan gamis begini, Muhammad Seluki begini pakai pakaiannya, sholatnya. Kemudian suatu saat sholatnya pakai kaos oblong doang gitu. Ya beda gitu. Nah ini jadi jangan dibilang pakaian itu nggak ngaruh, sangat berpengaruh, ya, terhadap kualitas sholat kita, ya, sangat ngaruh. Tuh. Pak Latif, ya, pakai peci, pakai Palestine, sorban, pakai jaks, pakai sarung. Beda ketika sholat pakai celana, pakai kaos itu kan. Ya. Oke. Jadi adab-adabnya juga tetap dijaga, ya, bukan hanya rukun, ya, bukan hanya rukunnya yang kita maksimalkan, ya, syaratnya kita penuhi, tapi juga adab-adab sholatnya itu, ya. Ya boleh sih sholat pakai training, pakai kaos oblong gitu kan, yang penting aurat tertutup sah gitu. Cuma itu untuk mencapai khusyuknya kayaknya agak terhalang sebenarnya, kurang maksimal, ya. Nah ini yuqimuna as-shalah, ya, yuqimuna as-shalah, ya. Apalagi kaosnya di belakangnya ada bacaannya, ya. Bacaannya apa? 2019 ganti status gitu. Ya. Baik, ini sifat muhsinin yang pertama, ya, yuqimuna as-shalah. Ini punya rahasia tersendiri. Dengan kalimat yuqimuna berarti salatnya berkualitas, ya, tingkat tinggi yang bisa terpancar dalam sikap dan perbuatan kita, ya. Tanha anil fahsyai wal munkar, ya. Kemudian sifat yang kedua, wa yutuna zakah, ya. Kalau di Al-Baqarah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, infak disebutnya secara umum. Di sini khusus yutuna az-zakah, ya, yadfa'unaha ila mustahiqiha, ya. Dia membayar zakatnya kepada mustahik, orang yang berhak menerimanya, ibtigha'a mardhatillah, untuk mencari ridho Allah, ya. Zakat diberikan ke orang yang berhak, ya. Di masjid ini kayaknya mustahik semua, ya, cuma saya yang muzaki, ya. Ya. Wa yutuna zakat, ya, menunaikan zakat, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, wahum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka kepada hari akhirat yuqinun, meyakini, membenarkan, ya.
membenarkan, tidak pernah meragukan. Di sini humnya sampai 2 kali ya, humnya 2 kali. Wahum bil akhirati hum yuqinun. Ini ditakkid, menguatkan bahwa orang ihsan, muhsinin pasti meyakini kebenaran hari akhirat. Tapi mereka yang ateis, yang tidak punya agama, yang tidak bertuhan, tidak percaya ada kehidupan setelah dunia, surga neraka mereka di dunia, maka hidup mereka adalah motonya time is money. Ya. Di Korea, di Hong Kong yang pernah saya ke sana, ya begitulah kehidupan mereka. Kasihan mereka ya. Tiap hari kerjanya kerja gitu kan, ngumpulin duit, dolar segala macam. Ya. Sabtu Minggu libur, ini yang TKI suruh ngelembur. Wah, pokoknya kasihan ya. Untuk sholat juga sulit. Apalagi sholat Jumat. Ya. Salat Jumat paling 10 orang, 15 orang, itu pun yang pabriknya dekat dengan tempat Jumatan, ya. Karena hanya istirahat 1 jam, jam 12 sampai jam 13. Ya, sementara yang masjidnya jauh mereka nggak bisa Jumatan. Ya. Salat juga mereka yang biasa fardu itu 5 waktu harus ya ngumpet-ngumpet kan. Izin ke toilet padahal ya salat. Nah, makanya kita bersyukur tinggal di mana? Di Indonesia. Betapa mudahnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyaman, ya, nyaman. Nah, ini sifat ini ya. Yang pertama yuqimunas shalah, ya, yuqimunas shalah ini berhubungan dengan yang namanya hablum minallah. Kalau wayutuna zakah, hablun minan nas. Hablun minan nas, ya. Jadi horizontal hablum minan nas, vertikal hablum minallah. Itulah orang yang muhsin. Jadi tidak hanya fokus kepada Allah, tapi juga hubungan sosialnya juga baik, ya. Duribat alaihimul dhillatu aina ma thuqifu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Jadi kalau tidak ingin ditimpa kehinaan, maka 2 hubungan ini harus kita lakukan dengan baik. Hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia. Zakat itu, infak itu sosial. Hablum minan nas. Ini. Jadi pastikan kita menjalin hubungan baik dengan Allah, simbolnya lewat sholat itu, ya. Kemudian hubungan dengan manusianya dengan infak dan zakat itu, ya. Sebab tidak ada orang yang tidak butuh orang lain, ya. Tidak ada orang yang tidak butuh orang lain, semuanya butuh orang lain. Hidup sendiri itu nggak nyaman, hidup sendiri itu nggak enak, ya. Ada bujangan di sini. Ya, jadi harus melibatkan orang lain. Tidak ada orang sukses dengan sendirinya, ya. Orang sukses karena bantuan orang lain, ya. Calon presiden kemarin, kalau nggak ada yang milih, jadi nggak? Enggak. Para calon kalau nggak ada yang milih, nggak jadi kan itu, ya. Ada yang milih nggak jadi, itu pesan wani. Ya sesuai ya, pengeluaran sesuai dengan pendapatan. Yang dikeluarinnya banyak juga belum tentu jadi gitu kan, ya sulit. Ya, tapi ada yang tidak, yang sedikit tapi juga jadi ya, tukang cendol itu ya. Nah, di mana tuh yang ada beritanya ya? Tukang cendol nggak keluar dana kampanye tapi terpilih. Baik. Nah ini al-muhsinin. Jadi sifatnya Allah sebutkan di sini yuqimunas shalah, maksudnya hubungan baik dengan Allah juga bagus, dengan manusianya juga bagus. Jadi kalau kita bikin garis koordinat, ya, koordinat itu begini ya, XY, ya. Maka yang vertikalnya bagus ke atas, yang horizontal bagus ke kanan. Ini hubungan dengan manusianya 10, dengan Allah nilainya 10. Ketemu di pojok kanan atas. Ya, itulah al-jannah. Ya, al-jannah. Terbayang? Garis vertikal, tengah-tengah horizontal. Yang pojok kanan, yang paling kanan atas ini yang terbaik. Vertikalnya bagus, maksimal 10, horizontalnya bagus 10. Ya, maka ketemulah titik koordinat. Itulah al-jannah. Ya, jadi pojok kanan atas.
Itu yang kita cita-citakan. Ya. Nah itulah al-muhsinin. Jangan sampai pojok kiri bawah negatif. Vertikalnya negatif, horizontalnya negatif. Nah ini yang paling buruk. Nauzubillah. Anar. Ya nauzubillah. Jadi kita berusaha mulai yang terbaik. Itulah muhsin. Ya. Baik. Kemudian di ayat yang kelima Allah menjelaskan ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, ulaikal mausufuna bitilka sifatil jalilah ala nurin wa basiratin wa manhajin wadihin sadidin minallahil azizil hamid. Ulaika humul muflihun humul faizun as-su'adau fid dunya wal akhirah. Ya. Itulah mereka yang beruntung, bahagia dunia akhirat, orang-orang yang memiliki sifat yang tiga tadi, yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Jadi hablum minallah, hablum minan nas, sama kekuatan keimanan dalam hati terhadap perkara-perkara yang gaibnya juga kuat. Itulah al-muflihun, al-faizun. Di sini juga diulangi lagi ya, pakai kalimat ulaika, kemudian pakai kalimat hum, ya. Ulaika ulam rabbihim kunan wa ulaika hum. Nah, jadi didobel lagi, ditakkid lagi, ini memastikan bahwa yang sifat-sifat itu adalah ciri orang-orang yang beruntung. Sama di awal Al-Baqarah juga sama. Wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik. Demikian para peserta i'tikaf 5 ayat surat Luqman. Cukup ya? Lanjut. Gimana ketua panitia? Ya. Atau dilanjut? Sudah 1 jam. Lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Ayat yang ke-6. Ya. Wa minan nas may yashtari lahwal hadits. Di antara manusia ada yang membeli, yashtari itu membeli, tapi maksudnya menggunakan lahwal hadis. Lahwal hadis ini artinya al-batilu al-mulhi anil khairi wal ibadah. Kebatilan yang melalaikan orang dari berbuat baik dan ibadah. Ya. Namanya lahwal hadis, sesuatu yang enggak bermanfaat. Ya. Ayat ini turun berkaitan dengan Nadhr bin Harith. An-Nadhr ibnul Harith, ya. Dia ini orangnya sering menyewa atau membeli para biduan nita. Yashtaril mughanniyat, ya, yashtari al-mughanniyat. Jadi para penyanyi atas itu dia beli gitu kan. Dia simpan di, kalau sekarang namanya apa? Kafe gitu ya. Apa diskotik gitu ya. Fala yadfar bihadiyudil Islam illa intalaqa bi ila qainatihi. Setiap dia mendapat info ada orang yang mau masuk Islam, itu dia datangi, kemudian dia ajak ke penyanyinya itu, ke tempatnya itu, ya, ke tempat penyanyi itu, ya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah menyuruh si penyanyi itu, si bidu wanita itu, ya, untuk memberikan makanan, ya, at'imihi wasqihil khamra, memberikan minuman khamar, wa ghannihi, kemudian bersenandung sebuah lagu, ya, pokoknya menghibur lah gitu, ya, menghibur. Jadi apa, penyanyi ini sudah pasti auratnya terbuka, terbuka, ya. Ada istilah tari perut, ya, pernah dengar istilah tari perut? Ya, pernah nonton videonya? Ya, sebetulnya minimal seperti itu, ya. Nah itu kemudian dia berkata, hadza khairun mimma yad'uka ilaihi Muhammadun minas shalah wassiyam, ya. Ini lebih baik daripada dakwah Nabi Muhammad yang ngajak sholat, ngajak puasa, ngajak jihad. Udah kamu di sini aja, ditempatin aja. Tuh ada bidu wanita, ada penyanyi, ya, cantik dan sebagainya. Ada minuman, kita pesta di sini. Nah jadi kerjaannya begitu. Kemudian Allah turunkan ayat ini, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Jadi orang ini adalah namanya An-Nadhr ibnul Harith. An-Nadhr ibnul
Harits. Ya, ini yang dimaksud dengan man yashtari. Ya. Dalam riwayat lain, An-Nadhr ibn Harits ini juga dia mengkoleksi buku-buku cerita-cerita dongeng gitu kan, komik-komik begitulah. Nih kalau ada orang yang masuk Islam kan nanti punya Quran, itu sama dia didatangi, jangan baca Quran, kan baca ini aja nih, komik-komik gitu kan, seperti itu. Nah itu kan lahwal hadis ya. Kadang komiknya juga hoak, beritanya hoak gitu kan, hanya fiktif belaka seperti itu. Nah makanya hindari ya, anak-anak kita jangan sampai senang baca komik yang gak karuan ya. Kalau baca komiknya yang mendidik, komik para nabi, kisah para nabi rasul, itu silahkan. Nah ini termasuk lahwal hadis ketika memang melalaikan ya, karena pasti melalaikan kita untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wa minan nas ma yashtari lahwal hadis, ay wa minan nas man yashtari ma yulhi an taatillah wa yasudu an sabilihi mimma la khaira wa la faidata fihi ya. Jadi menggunakan sesuatu yang memang gak ada kebaikan, yang bikin lalai dan itu menghalangi seseorang di jalan Allah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa penafsiran yang dimaksud dengan kalau hadis, ada yang mengatakan as-samru bil asatir, dongeng-dongeng nenek moyang dulu gitu kan. Ya, tahadits bil khurafat al-mudhikah ya, cerita-cerita khurafat yang lucu-lucu itu. Wa fudulul kalam wa mal yang bagi ya, ucapan-ucapan yang dibuat-buat dan sebagainya yang berlebihan, yang lebay. Nah, ini termasuk lahwal hadis. Ya, bahkan ada lagi yang menafsirkan lahwal hadis ini adalah huwa al-ghina. Ya, apa al-ghina? Musik. Adalah musik wal mazamir dan juga suling. Nah, ini jadi mereka yang mengharamkan musik ya, itu dalilnya ini Luqman surat 6 ini diantaranya ya, yang mengharamkan musik ya. Jadi karena lahwal hadis liyudilla an sabilillah ya, kadang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, permasalahan musik ini ada memang sekelompok yang saklek gitu kan, haram ya haram gitu, nggak ada pengecualian itu, pokoknya namanya musik itu haram. Tapi ada kalau para ulama juga yang membolehkan dengan syarat ya, termasuk Syekh Qardawi, musik boleh dengan syarat. Apalagi zaman Rasul juga kan ada istilah rebana itu ya, seperti itu ya. Jadi boleh dengan syarat yang pertama, liriknya itu liriknya tidak mengumbar syahwat, tidak menimbulkan gairah, tidak menimbulkan orang ingin bermaksiat. Jadi liriknya itu kata-katanya islami lah gitu, membangkitkan semangat ya, motivasi hidup, semangat ibadah dan sebagainya misalnya. Ya. Yang kedua, yang nyanyinya juga tidak memamerkan aurat gitu ya, tidak memamerkan aurat. Dan yang ketiga, otomatis jangan sampai melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau itu terpenuhi, maka dibolehkan. Pak Chan, kalau lagu-lagu Bang Roma secara lirik bagus ya. Contohnya apa? Kerudung putih. Gimana tuh? Bukan jilbab putih ya. Di balik kerudung gitu. Ya, istri soleha ya. Ada juga lagu judi gitu kan. Nah, itu kan ya keramat ya, wahai manusia. Gitu ya. Oke, secara lirik bagus ya. Yang nyanyinya juga beliau tutup aurat kan gitu. Suaranya tidak didesa-desa, tapi penari latarnya. Nah, itu ya. Jadi maka kalau sudah dipastikan memenuhi syarat, maka para ulama membolehkan. Ya, makanya dulu itu nasyid-nasyid itu kan ya booming ya, nasyid-nasyid raihan ya, karena mengurangi alat-alat musik yang memang menimbulkan syubhat, kayak suling kan nggak pakai seperti itu. Ya.
Nah ini, jadi ayat yang ke-6 ini menjadi rujukan para ulama tentang hukum musik karena dia termasuk lahwal hadis, ya, lahwal hadis, ya. Orang kalau sudah menikmati lagu-lagu itu kan kadang lupa gitu kan, lupa ibadah dan sebagainya. Ya, ini suaranya tambah kecil ya. Ya, udah mau selesai ya. Ya. Baik, liyudil an sabilillah bighairi ilmin, liyudil nas an tariqil huda wa yub'iduhum an dinihi al-qawimi bighairi hujjatin wala burhan, ya. Jadi ingin menyesatkan manusia dari jalan kebenaran, jalan petunjuk, dari agama yang lurus tanpa dalil, tanpa burhan, ya. Wa yattakhidha huzwa wa yattakhidha ayatil kitabil sukhriyatan wastizaan. Jadi menjadikan ayat Quran diolok-olok, dihina. Kayak tadi Nadhr bin Harith, dia bikin membeli komik-komik, cerita-cerita itu, buku itu yang untuk mengolok-olok Al-Quran. Apa nih Quran? Ya, bacaannya nggak menarik gitu kan. Mendingan baca ini, mendingan baca komik dan sebagainya. Nah ini maka bagi mereka apa? Bagi mereka apa balasannya? Ulaika lahum azabun muhin. Bagi mereka azab yang pedih, ya. Azab yang pedih. Oke. Satu lagi ya, ayat ke-7. Wa idza tutla li ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, walla, mereka berpaling, mustakbiro, dengan penuh kesombongan, ka'alam yasma, seolah dia tidak mendengar nasihat itu, ka'anna fi udhuni waqra, seolah-olah di kedua telinganya ada sumbatan. Fabashiru bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira. Ini bahasanya kabar gembira, padahal maksudnya diberikan azab yang pedih. Ya, ini menakut-nakuti mereka, ya. Jadi orang-orang yang yashtari lawal hadis, ya, ini ketika diberikan nasihat, dibacakan ayat-ayat, dibacakan tausiah-tausiah dan sebagainya, dia punya karakter walla yang pertama, berpaling, ya, nggak mau dengar, nggak mau baca kebaikan. Kemudian mustakbiro, sambil komen dengan penuh kesombongan. Apaan tuh? Tausiah apa tuh? Artikel apa itu? Gitu kan? Ya. Mendingan ini, gitu. Kemudian kalam yasmaha, ya, seolah-olah dia tidak mendengar, ya, pura-pura nggak dengar. Jadi sama sekali nggak peduli. Kana fi udhuni waqra, yang keempat, di telinganya memang sudah tersumbat gitu kan, nggak mau menerima kebenaran, ya. Kalaupun masuk telinga kanan, langsung keluar telinga kiri. Maka fabashirhu bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira, anzirhu, ya, peringati mereka ya Muhammad dengan azab yang menyakitkan, azab yang pedih. Jadi ini kabar gembiranya bentuknya peringatan, ya. Ini menghinakan mereka, mencemooh mereka, menghinakan mereka, bahwa kabar gembiranya adalah azab yang pedih, karena mereka tidak mau menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu 7 ayat pertama surat Luqman, ya. Mudah-mudahan bisa kita selami maknanya dan bisa kita sama-sama aplikasikan dalam keseharian kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Quran, menjadi muhsin, orang-orang yang muhsin, yang mempunyai sifat yang tadi, ya, hablum minallahnya oke, hablum minannasnya oke, keimanan hatinya juga kuat, dan kita terhindar dari lahwal hadis, ya, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang bahkan menghalangi kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasul sudah mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Jadi tinggalkan yang memang tidak bermanfaat itu, kita fokus sesuatu yang bermanfaat, membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika salah, kebodohan dari saya, mohon dimaafkan. Jika benar, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal mawla ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.